Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya mengerjakan tugas kita eh, menjelaskan materi ya yang kedua tidak digital dan keputusan kemudian saya itu tidak mengerti oleh karena oleh dosen itu tidak tahu lupa sama baru itu yang mereka tidak hidup langsung tanya aja nih sebelumnya kita tanya dengan ChatGPT. GPT ini adalah sumber yang mungkin ya lumayan jelas dan ini juga cerdas. Beberapa tugas saya kerjakan dibantu oleh tidak yang juga sistem itu mempunyai keterbatasan tidak dengan otak. Ini otak kita ini tidak mempunyai keterbatasan dalam menggapai sesuatu dalam hidup kita. Sekali lagi saya baca materi itu kaidah hidup kapital yang pertama yaitu huruf kapital atau huruf besar dipakai pada tempat-tempat tertentu sesuai kaidah berikut. Yang pertama, kita digunakan pada awal kalimat. Contoh, dia pergi ke pasar dia ini D yang besar karena dia di awal kalimat. Dan semoga kamu selalu ini S ini huruf kapital. Lalu yang kedua huruf kapital huruf besar yang digunakan sebagai huruf pertama. Contoh Andi disebut Haliza di Santoso. Ini sepertinya di bagian suku kata ya. Ketika satu satu ini Siti Nurhaliza Andi di Santoso. Ini gak ada space-nya ini. Saya lupa kata apa. Saya lupa huruf pertama apa. Ini Siti Nurhaliza Budi Santoso. Di depan-depannya itu menggunakan kapitalnya di depan. Lalu berkaitan juga pada awal nama sebelah kehormatan khususnya dari keagamaan bisa diikuti dengan itu contoh Sultan Hasanuddin, terus Nabi, terus Raden Ajeng Kartini atau yang bisa disingkat RA Kartini. Nah ini artinya Raden Ajeng. Nah, ini yang betul nih. Kalau salah Nabi N kecil, Nabi itu diikuti dengan nama. Jadi dia nama ini dengan status ya, gelar. Jadi harusnya besar seperti ini. Lain kalanya kalau kita bercerita tentang pada suatu zaman dahulu seorang nabi eh, berada pada tempat yang seperti itu mungkin penulisan kata nabinya itu N-nya itu kecil. Lalu huruf kapital dipakai untuk nama jabatan atau pangkat yang dipilih orang. Nah seperti ini kalau Presiden Joko Widodo, Gubernur Ridwan Kamil. Nah yang salah seperti ini. Presiden P-nya kecil, nah ini besar nih. Nah seperti ini. Contohnya. Lalu huruf kapital untuk nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh bangsa Indonesia. B-nya kecil, B-nya besar. B-nya besar. B-nya kecil, B-nya besar. Nah, seperti ini. Indonesia, ini nama bangsa. Lalu suku, Batak. Batak ini suku ya. Lalu bahasa Jepang. Jepang ini suatu bahasa. Huruf kapital untuk nama negara, lembaga, organisasi, atau dokumentasi. Contoh, Republik Indonesia. Ini adalah negara yang kita itu Republik Indonesia. Lalu nama organisasi atau lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini itu bersangkutan dengan dari yang sebelumnya itu tingkatan pada ejaan. Misalnya Kementerian Pendidikan
dan kebudayaan itu sebagai zaman intermezzo saja. Lalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dokumen resmi dan banyak lagi yang menegaskan huruf kapital untuk nama, hari, bulan, tahun, dan peristiwa sejarah. Contoh hari Senin. Huruf Seninnya besar karena Senin ini nama hari. Bulan, bulannya kecil, A-nya besar. Karena A-nya Agustus. Agustusnya lagi. Proklamasi kemerdekaan adalah suatu peristiwa. Lalu huruf kapital pada judul karya tulis, buku, film, dan sebagainya. Contoh Laskar Pelangi, L-nya besar dan P-nya besar. Negeri 5 Menara, negeri L-nya besar, M-nya besar. Lalu huruf kapital tidak dipakai pada kata yang bukan nama diri. Contoh, kami mempelajari bahasa Indonesia. Lalu dia seorang presiden yang bijaksana. Huruf kapital ini tidak dipakai pada kata yang bukan nama diri. Nah, seperti ini. Contoh presiden tidak ada namanya, jahat presiden saja. Tuh. Lalu kita lanjut pada materi selanjutnya, kaidah huruf miring. Huruf miring digunakan dalam penulisan yang dicetak miring biasanya di buku, jurnal, artikel ilmiah, atau digital untuk menegaskan atau mengkhususkan kata. Contoh Q. Huruf Q tidak dipakai dalam kata di bahasa Indonesia. Lalu untuk menulis nama buku, majalah, film, dan karya tulis. Contoh saya membawa novel ini manusia karya Amulia Anantatur. Ini ini agak sedikit menurun pada judul. Namun ini karya itu tidak termasuk miring, karena dia bukan termasuk dalam judul. Ini judulnya saja, judulnya Bumi Manusia. Lalu pengarangnya karya Pramudia Anantatur. Untuk menuliskan istilah asing atau daerah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dia sedang belajar tentang konsep leadership. Leadership. Ya, ini leadership ini sebetulnya bahasa Inggris. Itu artinya kepemimpinan. Karena dia memakai kosakata asing, bukan bahasa Indonesia. Maka penulisannya itu bisa dimiringkan ya. Lalu makanan khas yang disebut peyem, peyem, apa itu peyem? Itu adalah makanan khas. Nah, karena itu eh, sepertinya asli yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Karena kan khas itu berarti lebih kepada sesuatu daerah atau sesuatu ciri khas di suatu daerah. Jadi bisa diinginkan. Lalu yang ketiga ini kaidah penulisan kata. Kata dasar ditulis terpisah. Contoh, ibu pergi ke pasar. Nah ini ibu pergi ke-nya ini dipisah. Mungkin kalau di pada era sebelum PYD itu eh, ke pasar itu masih di tingkat satu. Terus saya makan nasi. Nah, kata dasar ini ya jadi terpisah. Lalu kata berimbuhan yang ditulis serangkai. Nah, ini contoh ke pasar. Tapi ini contoh. Kalau kata imbuhan, imbuhan itu seperti ada ini kata kerja jadinya. Lihat, ambil. Jika kamu melihat, kamu melihat sesuatu. Nah, itu merujuk kepada kita melakukan sesuatu. Jadi sedang, itu sedang seperti apa? Imbuhan itu melihat, dilihat, diambil, mengambil, nggak ada mengambil tidak bagus.
Yang salah itu di rumah ke rumah. Ini dinya dirapatkan atau dijadikan satu. Yang benar itu dinya dipisah di rumah ke rumah. Itu kata yang mengikuti. Dia pergi ke rumah. Di situ ada bunyi. Lalu gabungan kata atau kata majemuk dituliskan terpisah kecuali jika sudah dianggap satu kesatuan maka makna rumah sakit, meja tulis, orang tua. Tetapi ada kalanya bulu balang, satu tangan. Nah, ini contoh yang di atas itu dipisah, terus yang di bawah ini disambung. Kecuali jika sudah dianggap satu kesatuan makna, seperti sapu tangan, bukan sapu dan tangan, tapi alat, sapu tangan seperti lap itu. Nah, seperti itu. Lalu kata ulang ditulis dengan tanda hukum. Anak-anak, kupu-kupu, hati-hati. Partikel lah, kah, dan ta. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh ini pergilah. Lalu apakah kamu sudah siap? Ini apakah? Pergilah, makanlah. Lalu partikel pun ditulis terpisah kecuali yang sudah padu. Aku pun ikut, aku pun. Lalu yang walaupun, adapun, kapanpun. Nah, jadi itu saja kita pelajari dari materi yang diberi oleh Bapak Arsio karena ini mohon maaf Pak jika saya melakukan agak sesungguhnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.